Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita lanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan dan kita percaya penyertaannya sempurna bagi saudara dan saya. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, sorak-sorai bagi Dia. Dan siapkan hatimu untuk lebih dalam lagi kita menyembah Dia. Come on. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari katakan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku berharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami naikkan syukur kami dan pengagungan. Oh, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Oh, oh, hanya namamu. Shalom, selamat pagi segenap keluarga besar FCC Church. Terima kasih buat tim pastoral yang udah mempercayakan saya untuk sharing pada pagi hari ini. Tidak terasa menurut saya sebentar lagi kita akan memasuki perayaan Natal, yang menurut saya Natal tahun ini akan cukup unik karena mungkin tidak akan semeriah seperti biasanya. Buat bicara Natal, ini mengingatkan saya dalam sebuah peristiwa Natal, bagaimana sebelum Natal itu ada, sebelum Juru Selamat lahir ke muka bumi ini, bagaimana ada satu zaman yang disebut Dark Age, ada satu masa yang disebut Dark Age, masa kegelapan, di mana 400 tahun Tuhan berhenti berbicara sebelum akhirnya Mesias lahir, dan sang terang itu lahir ke dunia. Masih dalam tema besar kita, Great Mindset, yang ditaruhkan gembala kita, Dr. Bambang. Bagi yang suka dengan tema sharing saya pagi hari ini adalah rangka berpikir yang mengubah realita. Karena ketika kita bicara mindset, kita sedang bicara sebuah kerangka berpikir, sebuah pola jalannya pikiran itu, di mana kerangka berpikir kita dan pola pikiran kita itu ditentukan oleh apa yang kita lihat dan kita dengar. Mindset kita dibentuk dan dibangun oleh apa yang kita lihat dan kita dengar. Itu sebabnya Tuhan seringkali membawa kita untuk melihat kuasa-Nya, melihat mujizat-Nya, melihat pekerjaannya, bahkan melihat hati-Nya. Tuhan juga membawa kita untuk mendengar firman-Nya, mendengar perkataan-Nya, supaya lahir, supaya terbentuk sebuah mindset, sebuah pola pikir, cara berpikir yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Mengapa ini menjadi begitu penting? Karena seringkali iblis berusaha mempertontonkan realita untuk kita lihat, untuk kita dengar, yang bertujuan menghancurkan iman kita, membuat kita menjadi orang yang tawar hati, orang yang getir, orang yang pesimis, orang yang mudah menyerah. Sehingga tidak ada lagi orang percaya yang memiliki iman yang mengalahkan dunia, karena sudah terjebak dengan sebuah mindset yang salah. Pagi hari ini saya mau membagikan sesuatu yang sederhana yang saya yakin kita semua sudah tahu, tapi biar ini cukup merefresh kita, menyegarkan kembali mindset kita. Bagaimana Tuhan merubah mindset hamba-Nya yang putus asa. Abraham yang saya maksudkan, yang saya mau bagikan hari ini. Bagaimana Abraham pernah ada dalam sebuah keputusasaan. Abraham harus melihat, saya perhatikan, Abraham harus melihat sebuah realita.
bahwa Sarah mandul. Abraham harus melihat sebuah realita bahwa dia semakin tua. Itu realita. Kondisi fisik Sarah dan dirinya semakin lemah. Sehingga Abraham berikhtiar untuk mewariskan seluruh kekayaan yang Tuhan berikan kepada hambanya Eliezer. Dan kita sama-sama tahu bahwa bukan hal yang mustahil buat Tuhan untuk membuat Sarah mengandung. Itu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi maaf, sebelum Tuhan melakukan hal itu, Tuhan harus melakukan hal yang menurut saya pribadi, ini sepertinya cukup PR. Karena tidak mudah mengubah rangka berpikir orang. Tapi yang membuat saya tertarik daripada kisah ini adalah cara Tuhan merubah rangka berpikir, mindset daripada Abraham. Karena Abraham sudah terjebak dengan mindset yang melemahkannya, karena ia melihat dengan realita kelemahan Sarah yang mandul dan kelemahan fisik mereka yang semakin tua dan semakin lemah. Yuk kita sama-sama belajar dari kisah ini. Saya berusaha untuk tidak lama karena mungkin masih ngantuk dan masih pengen melanjutkan tidurnya. Saya akan berusaha untuk cepat. Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Maksud saya Kejadian 15 ayat 5. Maaf, sepertinya saya yang masih ngantuk. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya ulang, Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ini menarik menurut saya. Kenapa? Perhatikan, Abraham yang tadinya sibuk melihat kekurangannya, melihat kelemahan fisiknya, yang menciptakan sebuah mindset bahwa dia nggak akan punya anak, dan Eliezer akan menjadi ahli waris daripada seluruh kekayaannya. Tiba-tiba Tuhan merubah. Yang dirubah sama Tuhan pertama apa? Yang pertama dirubah Tuhan adalah penglihatannya. Kemana dia melihat? Tuhan tidak ingin dia terus melihat realita yang ada tentang kelemahan fisiknya. Tapi Tuhan bawa Abraham keluar melihat kemuliaannya, melihat kuasanya, melihat pekerjaan yang ajaib, yaitu melihat bintang-bintang. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Perhatikan ayat kelima di ayat 15 ini. Wow, it's powerful thing. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Abraham harus dibawa keluar dulu. Bukankah ini yang seringkali Tuhan berusaha lakukan dalam kehidupan kita? Ketika kita terjebak dengan mindset yang salah, oleh karena kita terus melihat realita yang ada yang melemahkan kita. Ketika kita merasa fisik kita semakin lemah, ketika kita merasa usaha kita semakin sulit berjalan, kita melihat pendapatannya terus turun, kita melihat pelayanan kita, bahkan gereja kita. Ketika kita melihat segala sesuatu yang mulai berjalan tidak running well, tidak berjalan dengan baik. Ketika kita mulai berpikir ini sudah selesai, sudah tidak ada harapan. Kesehatan saya tidak semakin membaik. Saya tidak punya harapan. Yang saya lihat adalah kesehatan yang semakin memburuk. Yang saya dengar dari dokter adalah keadaan saya yang semakin memburuk. Maaf, Tuhan lagi bawa kita keluar. Tuhan bilang keluar dari pikiran itu, keluar dari mindset itu, keluar dari mindset yang salah yang melemahkan imanmu. Terus Tuhan bilang begini, lihat bagaimana aku bekerja. Lihat, akulah Tuhan Allahmu.
I never fail. Aku tidak pernah gagal. Tuhan bawa Abraham keluar dari mindset yang salah, yang lahir dari pandangan yang terus memandang kepada realita-realita yang melemahkan imannya. Tuhan bawa Abraham keluar dan melihat bintang. Tuhan, menurut saya, Tuhan lagi bicara hal yang sama kita. Keluar dari mindset itu. Keluar. Yang menarik daripada ayat ini adalah Tuhan kasih PR yang aneh menurut saya. Kenapa? Karena Tuhan suruh Abraham hitung bintang. Bisa bayangin, hitung bintang. Hitung rambut aja udah susah. Hitung bintang yang miliaran. Apakah memang Tuhan pengen tahu jumlah bintang dari Abraham? Saat itu Tuhan tidak sedang menjadi guru matematika buat Abraham. Tapi siapa yang setuju dengan saya? Untuk kita bisa menghitung sesuatu, pandangan kita harus fokus. Mungkin yang suka pelayanan asar di FCC mengerti maksud saya. Kalau lagi hitung jemaat, setuju nggak? Matanya harus fokus. Kalau kita matanya nggak fokus, kita bisa salah hitung. Kita bisa menghitung orang yang udah kita hitung. Pandangan kita harus fokus. Itu yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Tuhan pengen merubah fokus Abraham yang tadi memandang kelemahan fisiknya menjadi memandang kemuliaan Tuhan. Abraham jadi harus menghitung bintang. Artinya gini, Abraham jadi tidak punya waktu untuk melihat lagi realita yang ada, yaitu kelemahan tubuhnya, kelemahan Sarah, dan kelemahan mereka yang semakin tua. Itu sebabnya Tuhan pengen kita baca firman-Nya, supaya kita fokus sama kemuliaan-Nya, bukan sama keadaan realita yang terjadi di sekitar kita. Apa yang terjadi ketika Abraham mulai memandang bintang? Ketika dia fokus kepada kemuliaan Tuhan. Ketika dia mulai mengarahkan pikirannya, matanya ke sana. Bukan lagi kepada kelemahan fisiknya. Bukan lagi kepada kelemahan tubuhnya. Bukan lagi kepada apa yang dia lihat yang membuatnya hilang kepercayaan. Yang terjadi adalah ayat ke-6. Mari kita sama-sama baca ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow! Dari mana rasa percaya lahir? Ketika dia merubah pandangannya, bukan lagi memperhatikan kelemahannya, tapi memperhatikan kemuliaan Tuhan. Imannya lahir. Mindsetnya berubah. Mindset yang tadi tidak percaya, yang tadi mau memberi warisan kepada Eliezer, berubah menjadi percaya, dan itu mengubah realita. Karena kita tahu ending daripada kisah ini, Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Mindset Abraham akhirnya berubah. Realita yang mengatakan Sarah mandul berubah. Sarah tidak mandul. Sarah melahirkan seorang putra bagi Abraham. Terlalu mudah Tuhan mau membuat mujizat dalam kehidupan kita. Tapi sebelum dia melakukan itu, dia merubah mindset kita. Dia pengen kita punya mindset yang merubah realita. Dia mau bawa kita keluar dari mindset yang salah, dari cara berpikir yang salah. Apa yang kita lihat? Apa yang sedang kita lihat tentang usaha kita, tentang ekonomi finansial kita, tentang pelayanan kita, tentang gereja kita, tentang kesehatan kita, apa yang sedang kita lihat? Tapi yang kalau kita lihat adalah kemuliaan Tuhan. Walaupun yang keadaan yang kita hadapi bukan hal yang mudah, tapi kita mau melihat begitu, Tuhan, aku bukan melihat kehancuran bagi masa depanku, bagi pelayananku, bagi kesehatanku, bagi bisnisku, bahkan bagi gerejaku. Tapi aku melihat kemuliaan-Mu sedang dikerjakan. Kalau itu yang kita lihat, itu yang terjadi. Yuk kita baca lagi kisah Abraham, tapi kita mundur ke belakang.
Kejadian 13 ayat 14. Tadi kita bicara Kejadian 15. Sebelum Kejadian 15 ada, ternyata Tuhan sudah melatih Abraham di Kejadian 13 tentang bagaimana caranya melihat. Yuk kita baca Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan barat, utara dan selatan." Wow, ayat 15-nya ini luar biasa. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saya ulangi, sebab seluruh negeri yang kau lihat, perhatikan, yang kau lihat, yang diberikan Tuhan, yang Abraham lihat, yang diberikan Tuhan, yang Abraham lihat. Pertanyaannya adalah begini, berarti yang tidak Abraham lihat tidak diberikan Tuhan. Saya cuma mau sampaikan pagi hari ini, apa yang saudara-saudara lihat, itu yang Tuhan mau berikan. Oleh sebab itu, jangan melihat kehancuran, jangan melihat kegagalan, lihat kemuliaan Tuhan dalam setiap hal-hal berat, bahkan hal yang pahit yang kita hadapi. Lihatlah kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan, lihatlah pemulihan. Makanya saya tidak mau melihat bahwa seakan-akan ketika saya sebagai seorang musisi, saya merasa, waduh, bagaimana ini? Ketika keramaian di stop karena PSBB, bagaimana karir bermusik saya? Ketika saya ngajar di sekolah sebagai ekstrakurikuler teacher dalam bidang band, harus di stop. Pertanyaannya, ketika itu terjadi, apa yang saya lihat? Maaf, saya tidak melihat kegagalan. Yang saya lihat adalah berkat yang baru. Kuasa Tuhan sedang menyatakan hal yang baru buat saya. Ada pintu-pintu yang baru yang sedang Tuhan bukakan. Pertanyaan saya, bagi segenap seluruh keluarga besar FCC Church, apa yang Anda lihat? Bagi keluargamu, bagi bisnismu, bagi kehidupan finansialmu, bahkan apa yang kamu lihat bagi gerejamu, bagi masa depan gerejamu. Apakah Anda melihat kegagalan? Apakah Anda melihat kehancuran? Saya tidak melihat itu. Saya melihat bahkan Tuhan lagi bawa gereja kita kepada satu kemuliaan yang lebih besar. Karena Dia Tuhan yang membawa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih besar. Dua 12 pengintai Tuhan kirim mengintai tanah perjanjian. 12 yang melihat tanah yang sama, melihat tumbuhan yang sama, melihat tanaman yang sama. Lucunya 12 ini pulang membawa kabar yang berbeda. 10 bilang, itu tempat yang berbahaya, kita pasti mati. Orang-orangnya makan penduduknya. Tapi ada 2 orang lain yang melihat hal yang berbeda. Mereka koyakan pakaian mereka bilang, enggak, tanah itu berlimpah susu dan madu. Kita akan telan habis. Tanah itu Tuhan berikan buat kita. Tanah itu Tuhan berikan buat kita. Wow. Kenapa Yosua sama Kaleb masuk ke dalam tanah perjanjian? Karena itu yang mereka lihat. Mereka melihat tanah itu hak mereka. Mereka melihat tanah itu bagian daripada mereka. Kalau Anda sedang dalam keadaan tidak sehat dan Anda melihat kesembuhan adalah hakmu, maka kesembuhan itu akan terjadi. Kalau Anda sedang mengalami kesusahan finansial dan yang Anda lihat adalah pemulihan yang luar biasa akan terjadi, saya cuma bilang, itu akan terjadi. Dan yang saya lihat bagi masa depan gereja kita adalah kemuliaan besar yang Tuhan nyatakan. Untuk kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa dan nama Tuhan lebih lagi dipermuliakan melalui pelayanan FCC Church. Saya tidak melihat kehancuran, saya melihat masa depan. Saya tidak peduli apakah saudara setuju dengan saya atau tidak, tapi saya melihat masa depan.
Karena Tuhan bilang begini kepada Abraham, sejauh matamu memandang. Tuhan bilang begini kepada Abraham, apa yang kamu lihat, itu yang aku berikan. Tuhan bilang kepada Abraham, apa yang kamu lihat, itu terjadi di dalam Kejadian 13. Tuhan melatih iman Abraham. Dan di Kejadian 15, Tuhan pengen Abraham mempraktekkan imannya. Tuhan kembali membuat Abraham melihat kuasanya. Tuhan bilang, keluar, keluar. Lihat bintang-bintang. Lihat kuasaku. Yuk, jangan terjebak dengan sebuah mindset yang salah. Saya tahu, realitas saat ini mempertontonkan kita dengan tantangan yang gak mudah. Realitas saat ini mempertontonkan kita dengan masalah yang tidak mudah. Tapi saat ini Tuhan cuma mau bilang, keluar. Lihat aku. Tuhan cuma pengen bilang, lihat aku. Ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, ketika kita fokus sama Dia, Tuhan mulai tanya lagi sama kita, apa yang kamu lihat? Dan kita mulai, Tuhan, iya, aku melihat pertolongan, aku melihat mujizat-Mu, aku melihat kuasa-Mu, aku percaya pertolongan, mujizat-Mu akan terjadi. Sehingga ketika kita menghadapi masalah yang semakin pelik, mungkin finansial kita, mungkin kesehatan kita terganggu, kita mulai menjadi orang yang mulai memperkatakan apa yang terjadi di ayat 6, dikatakan, lalu percayalah Abraham. Dan kita mulai menjadi, ketika kita melihat kuasa Tuhan, kita mulai menjadi orang yang berkata dari mulut kita, pertolonganku datangnya daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Wow. Dan gue percaya ketika kita mengatakan itu, Tuhan memandang itu sebagai sebuah kebenaran. Dan apa yang kamu lihat, itu yang terjadi. Kenapa? Karena yang kamu lihat merubah mindset-mu. Dan mindset-mu itu akan mengubah realita. Yuk, miliki great mindset yang lahir dari dengar-dengaran akan firman Tuhan dan dari mata yang tertuju kepada kuasanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.